Sahabat terkasih, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi bersama, Sabtu 7 Agustus 2021. Mari kita siapkan firman Tuhan Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Mari bersama kita berdoa. Dengan kemurahan Allah kami bersyukur di hari ini. Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami, dan iman kami selalu melihat bagaimana karya-karya Allah yang tidak pernah berhenti dalam hidup ini. Dan pagi hari ini dalam kebersamaan kami, dalam ibadah pagi, kami rindu membaca dan merenungkan firman Allah. Kami mohon pertolongan Roh Kudus mengisi hati kami, sehingga firman Allah dapat kami mengerti dengan baik dan dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah, ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 10. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Mempraktekkan Injil, umpogau karebah kaparanduan. Ada pepatah bijak mengatakan hidup berkualitas bukanlah diukur dari berapa lamanya hidup, melainkan apa yang dilakukan selama hidupnya. Kualitas hidup seseorang dapat diukur dari seberapa berarti kehadiran bagi orang lain. Kepada jemaat di Galatia, pesan firman Tuhan datang menyadarkan bahwa orang kudus yang berdosa memerlukan pemulihan dan juga pengampunan ilahi. Karena itu mereka yang memiliki kadar buah roh yang menonjol perlu menolong mereka yang sedang dalam kesulitan dengan tetap menghayati bahwa dirinya juga bisa mengalami kesulitan. Bahwa ketika hal itu menimpa dirinya, ia juga membutuhkan topangan dari orang lain, sehingga sangat perlu untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban hidup. Itulah cara memenuhi hukum Kristus. Karena itu biarlah setiap orang yang membiarkan hasil kerjanya diuji. Jikalau dia menemukan sesuatu untuk membuatnya merasa puas, dia bisa bermegah melihat keadaannya sendiri. Dia akan merasakan kepuasan dan kecukupan dan bukan keangkuhan dan keunggulan atas semua saudaranya. Saudara, setiap orang berpeluang untuk jatuh dalam pergumulan. Bahkan setiap orang memiliki pergumulan hidup. Tidak perlu menunggu semua pergumulan hidup kita selesai untuk dapat menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Karena justru dalam memberilah kita menerima, saat kita membuka diri menolong orang lainlah, kita tertolong untuk tidak larut dalam beban kita.
melainkan menyadari bahwa semua orang juga punya masalah. Cara konkret mempraktekkan Injil adalah tetaplah saling menolong dan saling peduli dalam kehidupan agar tidak ada yang jatuh dalam kekurangan. Tetaplah berbagi. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kebenaran firman-Mu boleh datang di tengah-tengah hidup kami pada pagi ini, selalu mengajarkan kami bagaimana menghidupi Injil dan mempraktekkan Injil di tengah-tengah hidup yang Tuhan karuniakan ini. Kami hadir untuk boleh saling menolong, saling peduli dalam kehidupan sesama, sehingga Injil itu menjadi bagian sukacita di mana kami boleh menyatakan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami pada pagi hari ini lewat firman Tuhan. Dan kami berdoa untuk siara kehidupan kami hari ini, jemaat-Mu, juga seluruh keluarga kami. Engkau tuntun dan peliharakan kami ya Bapa. Kami boleh menikmati setiap perjalanan hidup hari ini dalam bingkai kasih-Mu yang ajaib. Seluruh kegiatan, aktivitas, dan pelayanan kami mohon Tuhan memberkati kami. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Dan kami mohon Tuhan Engkau pulihkan yang sakit, hiburkan yang berduka, kuatkan yang lemah, tuntun dan teguhkan iman mereka yang alami pergumulan, sehatkan orang-orang tua kami dalam masa tua, dan sempurnakan syukur anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini, yang menikmati keberhasilan. Dan biarlah kehidupan kami hari ini dituntun oleh Allah. Dan terus kami mendoakan pemimpin kami di negeri ini. Tuhan beri hikmat, memampukan mereka menegakkan kebenaran dan keadilan, juga bagaimana mengatasi pandemi COVID-19. Berkati semua yang berperan, para medis, para dokter, garda terdepan, relawan, satuan tugas COVID-19, TNI Polri. Tuhan tempatkan mereka di dalam bidang pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka tetap sehat, dan kami boleh bergandengan tangan untuk mengatasi wabah ini, memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkati pelaksanaan vaksin terus berjalan dengan baik, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bimbinglah kehidupan kami hari ini, kami lalui dengan penuh kasih-Mu, kami boleh lalui dengan tuntunan-Mu yang baik, dan hidup kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami bersama. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat dan shalom.